Selamat malam semuanya. Kali ini gue mau ngomongin soal batu ginjal. Ini menarik banget ya, karena gue sekarang lagi bertugas di NTT dan kasusnya ini lumayan banyak ya. Dan biasanya pasien dengan batu ginjal dia datang ke IGD dengan keluhan yang paling sering itu adalah nyeri pinggang. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga paling sering adalah nyeri berkemih atau nyeri kencing. Nah biasanya paling sering kasus batu ginjal itu dibuktikan dengan urinalisa atau cek urin. Dan yang kedua adalah dari USG. Dari urinnya biasanya ditemukan hasil urin yang kotor atau ada infeksi atau ada darah atau ada kristal seperti itu. Nah tadi gue sempat singgung soal nyeri pinggang, dan kalau nyeri pinggangnya lagi timbul atau kita sebutnya sebagai nyeri kolik ya, karena dia nyerinya hilang timbul, dia bisa nyeri banget, nyeri seperti tertusuk tajam. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan nyeri pinggang karena batu atau nyeri kolik ini lebih sakit daripada melahirkan. Coba lu bayangin. Siapa yang mau melahirkan dari ginjal itu siapa? Penyebabnya apa sih batu ginjal itu? Sebenarnya simple. Karena urinnya pekat. Ya, kencing lu pekat. Akhirnya zat-zat urin tadi mengkristal dan dia akhirnya mengeras dan membentuk menjadi batu gitu. Nah, gimana sih prosesnya batu ginjal yang paling sering? Batu ginjal itu paling sering disebabkan karena yang pertama adalah kurang minum air putih. Males minum air putih. Nggak ada lagi apa? Udah sekian video ini. Enggak gitu. Karena malas minum air putih, jadinya kencingnya pekat dan akhirnya tadi zat-zat urin tadi mengkristal dan akhirnya dia membentuk batu. Penelitian terbaru tahun 2018 dibilang minum yang cukup itu adalah lebih dari 2,5 liter per hari. Sekarang pertanyaannya, dok, berarti kalau saya minum 2,5 liter atau katakanlah 3 liter per hari, berarti saya kencing juga 3 liter dong. Berarti nanti saya bolak-balik kamar mandi dong tiap hari. Enggak juga. Karena air minum yang kita minum, sekian persen akan diserap tubuh. Dan sekian persen lagi akan keluar menguap melalui kulit. Dan uap kita bernafas. Tuh biasanya itu air semua. Bola mata kita, elastisitasan lensa mata kita juga dipengaruhi air liur kita kalau kita makan. Jadi kalau dikatakan apakah kita jadi kencing terus, enggak juga. Tapi ya lebih baik begitu, lebih baik lu bolak-balik kamar mandi karena kencing daripada lu bolak-balik cuci darah terus. Ya gitu. Nah terus pertanyaannya, gimana dok caranya kita tahu bahwa minum kita sudah cukup atau asupan cairan kita sudah cukup? Ya dari kencing. Kencingnya harus bening, harus jernih. Itu baru dibilang minum lu cukup, minum lu sudah di atas 2,5 liter. Kan biasanya ada tuh di urinoir di mall-mall, biasanya tuh ada macam bentuk chart gitu. Bening berarti Anda sudah cukup minum, kuning Anda masih kurang minum, oranye Anda sangat kurang, merah Anda bahaya. Nah, itu betul. Itu memang kita harus sudah mulai aware gitu dengan kecukupan cairan tubuh kita, karena dehidrasi, kurang minum, sering di tempat ber-AC, sering di luar karena matahari berkeringat, itu bisa menyebabkan sakit. Dehidrasi bisa menyebabkan demam. Kenapa ya gue lemes, kenapa ya gue ini 2 hari gak enak badan? Ya mungkin lu kurang minum, lu kerja terus, itu juga bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sering mengonsumsi minuman atau makanan yang tinggi sekali kandungan oksalat atau fosfat kayak teh, terus juga kopi, coklat, itu semua. Itu akan membuat pH urin akan menjadi asam. Kalau makanan misalnya yang mengandung tinggi kandungan asam urat atau pada pasien-pasien yang memang sudah mengidap atau menderita asam urat, itu juga angka kejadian untuk terbentuknya batu ginjal juga sangat tinggi karena dia sudah ada risiko batu asam urat ya, batu ginjal. Yang ketiga adalah sering terpapar sinar matahari. Nah tadi gue sempat singgung, sering terpapar sinar matahari atau kerja fisik yang berlebihan yang cenderung mengeluarkan keringat berlebih di ruang AC juga. Di ruang AC kan juga sebenarnya nih membuat badan kita tuh kering. Itu juga bisa. Jadi akhirnya berputar terus, minumnya kurang tapi yang dikeluarkan banyak. Jadi akhirnya itu yang akan menyebabkan tubuh kita balik lagi kurang cairan, urinnya pekat, zatnya mengkristal, membatu dan merusak sistem tubuh kita. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kalau sudah sering minum air putih, ternyata sumber air minumnya yang bermasalah. Gue beberapa kali
kali juga dalam praktek sehari-hari suka menemukan pasien-pasien yang nyeri pinggang, nyeri kencing, dari hasil pemeriksaan ternyata ada batu, dari hasil USG dikuatkan lagi ternyata ada batu, tapi setelah ditanya dia mengaku bahwa pasiennya, saya sering minum kok dok gitu. Ternyata minumnya dari mana? Sumbernya dari galon isi ulang. Nah, galon isi ulang gue nggak bilang semuanya, tapi beberapa ada yang oknum-oknum tidak bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin filtrasi dari airnya kurang apa segala macem, atau mungkin sumber airnya sudah bener tapi ternyata cara masaknya yang salah. Jadi bayangin dia minum sumber air yang salah, diminum berbulan-bulan, ternyata datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pinggang atau nyeri kencing, terus ditemukan batu, padahal pasiennya merasa dia rajin minum. Jangan salah, di kota juga masih banyak. Kalau di kampung kayak misalnya di daerah gua nih di NTT itu airnya masih tinggi banget kandungan kapurnya gitu. Jadi masyarakat kita kadang suka salah, mungkin asal ambil air, masak sebentar terus diminum, ambil air lagi, masakan kan diminum, terus lama-lama tertimbun lah menjadi batu. Itu juga bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah batu ginjal itu bisa terbentuk di mana sih? Sebenarnya paling sering itu ada dua, di ginjal dan di buli. Buli itu adalah kandung kemih ya, kandung kencing, atau kita sebut sebagai buli. Nah, di dua tempat ini aja sebelum kita bahas di mana lokasinya terbentuknya batu ginjal itu di mana, kita bahas dulu anatominya nih. Jadi anatomi ginjal ini seperti yang gua tampilkan di sini ya. Nah, ini gambarnya. Bayangkan ini tangan gua ya, ini ginjal, ya kan? Ini calyx, ya kan, pelvis, kemudian ureter, kemudian ke bawah ke buli atau kandung kemih, dan ke bawah lagi ke uretra atau saluran kencing kita. Paling sering yang pertama adalah terbentuk di bagian ginjal, di ginjal itu sendiri. Kenapa? Karena bentuk ginjal itu seperti ini ya, seperti akar. Pada keadaan pasien yang kurang minum, dia sering dehidrasi, urinnya pekat, dia akan terjadi pengendapan di bagian ginjal bagian bawah sini, di bagian distal, menumpuk, dia juga jarang aktivitas, akhirnya mengkristal dan terbentuklah batu. Atau batunya sudah besar sekali sehingga membentuk saluran ginjal itu sendiri batunya, atau yang disebut sebagai Stackhorn. Nah, itu sudah lebih besar lagi. Nah, yang kedua bisa juga terbentuk atau munculnya batu itu di kandung kemih. Tadi di bawah ureter, setelah ureter adalah kandung kemih. Batu di kandung kemih ini sering terjadi pada gangguan akibat sumbatan di saluran kencing. Dia berhubungan dengan sumbatan. Misalnya pada laki-laki di usia 50-60 tahun ke atas itu bisa terjadi yang namanya pembengkakan prostat, di mana prostat itu posisinya dia di setelah kandung kemih ya. Apabila dia bengkak, dia akan menyumbat sehingga aliran kencing dari kandung kencing itu tidak keluar, akhirnya mengendap, terbentuklah zat-zat kristal tadi dan dia akan membentuk batu karena pembengkakan tadi gitu. Nah, ini gue pernah dapat kasusnya di sini. Jadi batu buli, batu kandung kemihnya itu besar sekali karena pasien ini ada pembengkakan prostat. Jadi dia udah lama nggak bisa kencing, dibiarin lama-lama dia membesar batunya, dan itu gue kemarin sebut sebagai giant stone. Batunya sebesar bola tenis, beratnya itu kurang lebih 200 gram. Coba lu bayangin, itu kayak ngebawa batu kali di dalam perut lu gitu. Dan akhirnya pasien itu waktu itu dioperasi dan diangkat batunya. Tapi pembengkakan prostat ini sebenarnya tergantung faktor resiko masing-masing ya. Ada yang lebih cepat, kurang dari 50, ada yang sudah bengkak prostat, gue pernah nemuin juga. Ada juga yang lebih dari 60 tahun ke atas baru terbentuk pembengkakan prostat. Tergantung faktor resiko masing-masing. Faktor resikonya ya hipertensi, diabetes, merokok, ya, itu yang paling sering. Di anak-anak kecil juga sering terjadi pembentukan batu di buli, dan biasanya ini sering terjadi di pasien-pasien anak yang malnutrisi atau gizi buruk. Nah, itu tinggi sekali resiko terjadinya batu di kandung kencing. Nah, selanjutnya gue paling sering ditanya kalau misalnya periksa pasien atau dapat pasien dengan batu ginjal. Pernah ada yang tanya sama gue, dok, apakah batu ginjal ini adalah keturunan? Jawabannya adalah tidak. Batu ginjal, batu saluran kemih itu bukan karena keturunan. Tidak, TIT-DADK, enggak. Itu pure karena habit. Kalau hipertensi, diabetes, cancer itu karena keturunan, oke. Tapi kalau batu ginjal tidak. Tipe batu ginjal ada apa aja sih? Ada CA oksala, CA fosfat, dan batu asam urat. Ini yang paling sering ditemui. Nah, efek batu ginjal itu apa aja sih, dok? Efek batu ginjal itu ada dua pada dasarnya. Ada efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama serius dan sama-sama merusak ginjal. Kalau untuk jangka panjangnya ada yang disebut sebagai hidronefrosis atau kita menyebutnya sebagai bengkak ginjal. Ilustrasinya seperti tadi, mungkin ada terbentuk batu kecil di sini di bagian distal tadi dari ginjal. Pasien masih tidak merasa apa-apa gitu ya, biasa-biasa saja. Terus kemudian suatu hari batu ginjalnya menyumbat di ureter. Nah, ini yang bahaya, menyumbat di ureter. Akhirnya aliran produksi urin dari ginjal tadi tidak bisa keluar sempurna. Akhirnya dia akan membengkak, ngumpul cairan di sini. Lama-lama ya bisa rusak ginjalnya. Yang kedua adalah infeksi ginjal. Sangat berisiko terjadi juga pada pasien-pasien dengan batu ginjal.
Keduanya sama-sama merusak ginjal, keduanya sama-sama menurunkan fungsi ginjal. Sebelum kita bahas apa yang akan terjadi pada ginjal jika ginjal itu rusak karena batu ginjal atau batu saluran kemih atau karena bengkak ginjal tadi, ya kita perlu tahu juga fungsi ginjal utama atau fungsi ginjal normalnya itu seperti apa. Nah, di sini gue akan jelasin tapi mungkin tidak mendetail, hanya payung-payungnya saja karena mungkin kalau gue jelasin detail ya panjang ya. Mungkin nanti akan di video selanjutnya. Tapi fungsi ginjal normal itu ada 2 pada dasarnya. Yang pertama ada fungsi ekskresi, yang kedua ada fungsi hormon. Fungsi ekskresi ini ada 2 lagi, ada 2 cabang fungsi lagi. Fungsi hormon ada 3 cabang lagi. Kita bahas yang pertama ya, fungsi ekskresi atau fungsi namanya aja ekskresi ya. Coba lu Google dah apa arti ekskresi. Terminologi ekskresi itu dia mengeluarkan. Fungsi ginjal adalah mengeluarkan cairan yang tidak diperlukan tubuh. Dia meregulasi cairan, air dan elektrolit. Nah, yang kedua adalah dia akan menyaring zat-zat yang masih diperlukan tubuh dan membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Itu fungsi ekskresi ginjal. 2 itu. Yang selanjutnya adalah fungsi hormon. Ini ada 3. Jadi ada 3 hormon yang bermain. Yang pertama, ginjal memiliki hormon yang disebut sebagai hormon eritropoietin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membentuk atau memproduksi sel darah merah atau yang disebut sebagai HB. Nah, mungkin kalian pernah dengar yang kalau misalnya ada pasien anemia atau orang yang anemia atau HB-nya rendah, ya bisa juga karena gagal ginjal, karena kerusakan ginjal. Kenapa ya? Karena tadi ginjalnya tidak bisa memproduksi hormon eritropoietin. Selain itu, ginjal juga punya hormon yang namanya hormon renin. Dia untuk mengatur tekanan darah. Tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu diatur supaya normal itu oleh hormon renin. Kalau ini rusak, ya artinya tidak ada yang bisa mengatur tekanan darah si tubuh pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah hormon kalsitriol, di mana hormon ini berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan untuk proses gluconeogenesis gitu. Pemeriksaan yang paling penting apa sih untuk tahu ada atau enggak batu ginjal? Sebenarnya ada beberapa ya. Bahkan ada pemeriksaan yang lebih lagi. Cuman yang paling sering adalah yang pertama urinalisa dan yang kedua adalah USG. Urinalisa ya untuk cek urin, lihat apakah ada infeksi atau ada eritrosit. Eritrosit itu adalah darah ya. Sebenarnya ini yang paling penting, si eritrosit ini. Ini untuk menandakan adanya luka, adanya perdarahan di dalam saluran kencing. Kalau pasien dengan nyeri pinggang ditambah ada eritrosit atau ada darah yang signifikan jumlahnya, atau bahkan mungkin ditulis beberapa lab ada yang tulis penuh, itu artinya banyak sekali darahnya. Ini artinya kemungkinan ada batu yang menggores ureter atau melukai si ureter. Kayak tadi ilustrasinya ada batu mengendap di sini masih kecil, dia mungkin turun terus dia menyumbat di ureter, ginjal masih memproduksi urin mendorong si batu, lama-lama dia akan menggores si ureter, akhirnya luka. Itulah kenapa akhirnya pasien merasa nyeri, jadi pinggang hilang timbul. Jadi ketika dia turun dia akan nyeri, kalau dia udah hilang mungkin nyerinya akan hilang. Akhirnya akan dihasilkan dari hasil urinnya terdapat gambaran adanya darah yang signifikan dari hasil urinnya. Nah, yang bahaya adalah kalau dari hasil urinnya banyak darah tapi pasiennya nggak nyeri. Ini curiga kemungkinannya bisa ke arah kanker. Itu yang pertama. Yang kedua bisa curiga ke arah mungkin ginjalnya salah satu sudah rusak total, makanya dia sudah tidak nyeri tapi hasil darahnya banyak. Ini gue ada pengalaman. Jadi waktu itu gue pernah dapat pasien mungkin sekitar 60 tahun ke atas, perokok berat dan badannya kurus. Gue anamnesa, gue tanya, dia mengaku kencing terputus-putus dan sering berdarah, sering merah. Yaudah akhirnya gue periksa urin dan ternyata dari hasil urinnya memang darahnya lumayan banyak. Gue pastikan lagi, gue USG, ini dari mana nih pendarahannya? Ternyata prostatnya gue sudah temukan bernodul-nodul, sudah tidak simetris dan besar sekali. Gue ini kuat dugaannya ke arah kanker prostat. Dan ternyata setelah gue tanya lagi, pasien ini, bapak ini sering keluar masuk rumah sakit, pasang selang kencing karena tidak bisa kencing tadi, lebih dari 10 kali. Dan ternyata dia memang sudah pernah disarankan rujuk ke dokter spesialis urologi ya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Tapi pasiennya tidak berangkat, tidak mau atau gimana gue nggak ngerti lah. Tapi ya akhirnya gue nggak tahu, mungkin sebelumnya pernah di USG juga, mungkin sekarang yang gue USG waktu itu sudah terjadi pembesaran yang lebih jauh ya dibandingkan yang awal. Itu ngeri sekali sih, itu ngeri banget. Ya bisa metastasis sih. Nah, itu urinalisa ya. Terus yang kedua adalah pemeriksaan yang paling penting untuk tahu batu ginjal adalah ya USG. USG itu udah kayak stetoskopnya dokter spesialis urologi ya, karena kita bisa memvisualisasi apa yang terjadi di ginjal, apa yang terjadi di buli, ada di prostat. Tapi kalau untuk batu ginjal di ureter, terbentuknya batu di ureter itu sulit untuk dilihat dari USG. Justru lebih sering terlihat terjadinya pembengkakan ginjal tadi. Ya karena batunya menyumbat di ureter, akhirnya urin di sini penuh, dia berdesakan, ya dia bengkak. Itu bisa curiga ke arah batu di ureter. Tapi kalau untuk USG langsung
di ureternya gitu untuk melihat batunya agak susah. Itu biasanya dilakukan pemeriksaan CT scan. Selanjutnya adalah penanganan batu saluran kemih. Itu seperti apa? Yang pertama adalah tentu tergantung ukuran, lokasi, dan sekeras apa batunya. Kalau kekerasan batunya ini dia ditentukan dengan CT scan. Jadi dari hasil CT scan nanti ada satuan yang disebut sebagai satuan Hounsfield. Kalau angkanya masih kurang dari 500 biasanya direkomendasikan tidak dengan operasi terbuka. Jadi mengeluarkan batunya dengan teknik tembakan gelombang. Kasih tembakan di punggung pasien di tempat di arah batunya, nanti batunya akan pecah di dalam gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 1000 Hounsfield biasanya tidak direkomendasikan teknik tembakan tadi, biasanya operasi terbuka. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mencegah batu ginjal. Sebenarnya prinsipnya tadi yang gue bilang. Pertama, hindari makan makanan yang mengandung tinggi kandungan asam urat. Yang kedua, hindari minuman yang tinggi kandungan oksalat, fosfat, dan kalsium yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah minum cukup. Cukupnya seberapa tadi yang gue bilang ya, sampai kencing lu bening. Artinya lu minum sudah cukup gitu. Yang keempat dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah bergerak. Gue kalau misalnya ketemu pasien dengan keluhan nyeri pinggang dan dari hasil pemeriksaan ternyata ada batu, itu gue akan selalu sarankan itu tadi, minum cukup, minum air kemasan dulu ya, jangan yang isi ulang yang tidak tahu sumbernya dari mana. Dan yang kedua adalah bergerak gitu. Penelitian mengatakan ginjal itu seperti dikocok, jadi tidak mungkin akan ada terbentuknya endapan yang terlalu lama di sana hingga mengkristal hingga terbentuk batu. Batu pun masih kecil katakanlah, itu juga akan membantu untuk meluruhkan batu itu tadi. Kayak gitu. Ya, jadi mending tiap sore 30 menit keluar jalan, jogging, dengerin podcast ya, dengan musik atau apapun yang lu suka gitu kan. Itu untuk membantu mencegah terjadinya batu ginjal tadi. Gitu. Kira-kira begitu video gua yang sangat singkat dan mungkin sedikit kurang jelas ini. Semoga bermanfaat.